Pelaksanaan program makan bergizi gratis memasuki pekan kedua, tak sedikit yang mempertanyakan terkait menu. Lalu bagaimana evaluasi soal pemenuhan gizi pelaksanaan program makan bergizi gratis? Kami bahas malam hari ini bersama Johannes Kasai Chandra Winata, dokter spesialis gizi klinik. Selamat malam, Dr. Johannes. Selamat malam, Tiffany. Baik, Dr. Johannes, MBG makan bergizi gratis sudah masuk ke week atau pekan kedua. Sejauh ini Anda melihat bagaimana evaluasi kalau kita berbicara mengenai kandungan gizi dari menu-menu program MBG, kualitasnya apakah sudah ideal dengan prinsip pemenuhan gizi yang seimbang dan juga merata? Ya, saya pernah melihat ya foto dari makanan MBG ini di Tangerang ya. Nah itu ada porsi makannya itu satu porsi nasi yang cukup besar sekitar 200 gram ya. Kemudian satu telur dan tempe dan juga ada sayur. Nah jadi asupan protein yang paling penting ini dalam hal ini protein ya. Dalam satu kali makan MBG ini saya hitung kira-kira antara 12 sampai 15 gram. Totalnya ya. Nah, hal ini tentunya memenuhi kebutuhan gizi untuk anak usia 4 sampai 8 tahun. Tapi kebutuhan protein anak yang lebih besar usianya tentu lebih tinggi ya. Anak umur 9 sampai 13 tahun itu kebutuhannya 34 gram per hari. Sedangkan anak 14 sampai 18 tahun lebih tinggi lagi, 52 gram per hari ya. Jadi pemberian makanan ini memang kita ingat hanya satu kali pemberian. Nah ini sisanya 2 kali lagi tentunya harus makan di rumah untuk dapat mengejar angka kecukupan proteinnya. Dari segi kalori, saya lihat sudah cukup baik ya. Nasi 200 gram itu cukup banyak dan anak-anak umumnya lebih senang mengkonsumsi nasi daripada mengkonsumsi protein sayangnya ya. Nah itu juga ada sayuran yang mungkin anak-anak juga tidak begitu suka sehingga kita sering lihat mungkin ada sisa makanan berupa sayuran dan protein yang mungkin cukup keras untuk dikonsumsi oleh anak-anak seperti ayam goreng, yaitu mungkin beberapa anak tidak suka mengkonsumsinya karena terlalu keras untuk dikunyah. Oke, baik. Dr. Johannes, ini yang juga menjadi pertanyaan. Absennya susu di beberapa menu makan bergizi gratis. Nah, karena ini ketersediaannya mungkin stoknya masih kurang dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya susu ini bagaimana sih dalam pemenuhan kandungan gizi atau nutrisi bagi anak-anak? Apakah memang harus ataukah bisa dicari alternatifnya diganti atau bagaimana? Baik, susu sendiri bagus sebagai sumber kalsium dan juga sumber protein ya. Per 125 cc susu yang pernah saya lihat diberikan juga dalam MBG ya, itu mengandung sekitar hampir 6 gram protein ya. Nah, belum nanti kalsiumnya. Kalsiumnya mungkin sekitar 200 sampai 300 mg ya, sedangkan anak-anak dalam fase pertumbuhan itu membutuhkan cukup kalsium yang cukup tinggi ya. Nah, jadi apakah susu ini dapat diganti? Tentunya dapat diupayakan dengan memberikan makanan yang cukup protein dan tinggi kalsium juga ya. Misalnya memberikan ikan sarden misalnya kan. Nah, itu kandungan kalsiumnya cukup tinggi selain juga proteinnya baik ya, karena dia protein hewani. Nah, jadi sesekali memberikan ikan sarden untuk yang tidak alergi ikan laut tentunya tidak masalah. Susu sendiri bukan tanpa masalah ya. Kadang-kadang ada anak yang menderita intoleransi laktosa sehingga susu itu mengandung gula susu yaitu laktosa, itu dapat menyebabkan kembung, mules-mules ya, bahkan diare pada anak. Selain juga banyak keluar gas. Tentu hal ini sangat mengganggu pada anak yang menderita intoleransi laktosa. Oke. Ada juga ya. Silakan dok, lanjutkan. Ada juga yang tempo hari itu dulu ada wacana untuk memberikan susu yang berasal dari ikan ya, ikan yang sudah diproses ya, itu yang hydrolyzed fish protein. Tentu ini juga ide yang cukup baik karena susu ikan, tanda kutip ya namanya susu ikan, itu juga mengandung kalsium yang cukup tinggi. Selain itu juga dia tidak mengandung laktosa dan bentuknya yang sudah dihidrolisa itu memperkecil resiko munculnya alergi pada anak. Jadi mungkin alternatifnya bisa susu ikan.
Oke, baik. Artinya tidak melulu soal susu itu memang harus ada di setiap menu. Artinya itu bisa diganti menjadi Tidak alternatif perlu. lain ya, dokter ya. Ya, Oke, dok, betul. terkait dengan penyesuaian pemenuhan gizi makan bergizi gratis, kita tahu bahwa karakteristik setiap daerah beda, tantangan atau permasalahan pemenuhan gizi anak-anak di masing-masing wilayah atau daerah pun juga akan berbeda. Nah, terkait dengan hal ini, pemenuhan MBG-nya perlu ada penyesuaian kah? Apakah itu sudah Ya. terakomodir dan cukup dilihat oleh pemerintah saat ini? Ya, tentunya mungkin harus ditetapkan standar MBG sendiri ya, dengan dana yang cuma 10.000 itu Mhm. berapa besar eh, apa eh, mampu disediakan makanan itu dalam bentuk karbohidrat, lemak dan protein. Kemudian nanti disesuaikan untuk tiap daerah, ya disesuaikan dengan tentunya harga pangan di daerah tersebut nomor satu. Kedua juga kebiasaan makan ya, pilihan makannya mungkin dengan menu yang lebih disesuaikan untuk anak-anak di daerah tersebut. Juga kita mesti melihat golongan umur berapa anak-anaknya. Kalau Mhm. dominan anak-anaknya itu yang masih kecil, tentunya kita harus memberikan makanan yang mudah digigit oleh anak-anak tersebut ya. Karena banyak kemungkinan anak-anak yang usia 6-8 tahun itu mungkin giginya masih baru lepas gigi susunya dan lain-lain, sehingga memerlukan makanan yang mudah digigit, yang empuk ya. Hmm. Contohnya misalnya daging yang dicincang misalnya, atau ikan, atau telur, atau tempe bahkan, supaya mudah dikonsumsi oleh anak-anak tersebut. Hmm. Juga rasanya pun disesuaikan dengan tiap daerah, tapi ada standarnya, yaitu berapa banyak asupan protein, karbohidrat, dan lemak dari dana yang disediakan oleh pemerintah tersebut. Oke, terkait dengan rumusan hitung-hitungan gizi, bagaimana kemudian juga dok dengan inklusivitas dalam program MBG ini? Tentunya yang mendapatkan penerima manfaat dari program MBG ini kan juga ada di antaranya anak-anak berkebutuhan khusus, autisme dan lain sebagainya. Artinya perlu approaching atau pendekatan berbeda karena koreksi kalau saya salah, mereka mungkin punya terapi gizi sendiri, tidak boleh terlalu banyak makan tepung, ya kan ada do's and don'ts-nya. Nah, ini bagaimana, Dok? Ya, jadi program ini bersifat massal ya, tapi kalau kita melihat pedoman penata laksanaan, misalnya anak berkebutuhan khusus seperti anak dengan autisme, itu sebetulnya kalau dibaca di jurnal-jurnal itu tidak beda dengan orang anak biasa ya, Hmm. tetap dia harus makan sehat. Nah, jadi pantangan-pantangan tentang gluten free, casein free itu masih belum terbukti secara ilmiah. Jadi anak-anak siapapun kalau makan itu tetap dianjurkan makan sehat ya. Nah, jadi kita lebih mementingkan rasio dari karbohidrat, lemak, dan protein. Diharapkan karbohidratnya itu antara 50-55% saja cukup dari asupan kalori. Protein diupayakan 15-20%, dan sisanya itu 30% atau kurang dari lemak. Dianjurkan sebetulnya sih lemaknya pun pakai lemak yang tidak jenuh ya, supaya mengurangi resiko munculnya penyakit jantung pada usia muda. Oke, baik. Dok, ini orang-orang yang ada di balik dapur SPPG ini kan setiap hari harus putar otak gitu ya. Mungkin setiap Ya. minggu untuk menyiapkan menu-menu bagi anak-anak. Dan kalau dokter juga perhatikan, 1 pekan ke belakang semenjak ini mulai MBG, ada anak-anak yang nggak mau ini karena nggak suka sayurnya, ada banyak komplainnya. Nah, supaya nggak food waste, ini gimana, Dok? Ya, itu memang sulit sekali ya, terutama sayur-sayuran. Hmm. Anak-anak itu jarang mengkonsumsi sayuran. Nah, jadi sebenarnya itu tugasnya orang tua. Sejak usia 1,5 tahun, itu anak-anak tuh diperkenalkan dengan berbagai jenis makanan, ya, termasuk sayuran dan berbagai jenis protein. Anak kalau hari ini bilang tidak suka, belum tentu besok tidak suka ya. Kadang-kadang dia menolak hari ini, mungkin besok atau lusa atau minggu depan dia mau mencoba ya. Nah, jadi jangan takut untuk selalu menawarkan
makanan. Anak 1,5 tahun itu sudah bisa mengkonsumsi makanan orang dewasa, asalkan jangan pedas ya. Jadi boleh-boleh saja kita makan, malahan dianjurkan oleh saya dan juga oleh pakar gizi di berbagai negara, bahwa anak 1,5 tahun itu sudah makan bersama orang tuanya ya. Jadi belajar untuk makan secara orang dewasa. Jadi dengan begitu anak bisa mengkonsumsi berbagai jenis makanan sehingga nanti pada masuk saat usia sekolah pun dia mudah mengkonsumsi berbagai jenis sayuran, buah-buahan gitu. Jadi sejak kecil sudah dididik oleh orang tuanya di rumah masing-masing. Tapi kalaupun anak itu tidak suka makan sayur di sekolah, misalnya di MBG ini, ya kita tidak bisa memaksanya. Mungkin nanti diharapkan di rumah bisa mengkonsumsi buah-buahan. Ada anak yang tidak suka sayur tapi suka makan buah. Kalau kita sama mendapatkan manfaat dari serat, vitamin, mineral, dan antioksidan dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Oke, baik. Terima kasih Dr. Johannes Kasa Chandrawinata, dokter spesialis gizi klinik sudah berbagi informasi di CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam, dokter. Selamat malam.